Perbuatan baik Tuhan atas hidupmu jauh lebih besar daripada perbuatan jahat yang bisa dilakukan orang. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya doa pagi ini kita semua ada dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, dan kita semua terus menjadi pribadi yang selalu didorong, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak di antara kita, orang Kristen, seringkali menjalani cerita yang bukan milik kita. Tapi cerita yang dibentuk oleh kegagalan di hari yang lalu, kecerobohan di hari yang lalu, kepahitan, ketakutan, amarah, atau sebutan orang tentang diri kita yang salah. Banyak orang berhenti mengejar mimpinya atau berhenti bermimpi bukan karena Tuhan tidak sanggup menggenapi mimpinya atau mengabulkan mimpinya, tapi karena lebih mempercayai opini atau apa kata orang cerita hidup kita, cerita hidupmu. Karena di pagi hari ini biarlah kita menyadari bahwa jalan cerita hidup kita bukan dari apa kata orang, bukan dibentuk oleh apa kata orang, bukan dibentuk oleh pengalaman kita di hari yang lalu, tapi jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Tuhan tahu jalan cerita apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi biarlah kita sadar bahwa naskah cerita perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kecerobohan kita di hari yang lalu, pengalaman kita, ketakutan kita, apa kata orang tentang kita, tapi berdasarkan apa yang ada di hati, di pikirannya Tuhan, idenya tentang jalan cerita hidup kita. Dan saya percaya jalan cerita hidup kita yang ada dalam Tuhan adalah seperti yang firman Tuhan katakan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Bahkan Alkitab mengajar bahwa sebelum kita lahir, Tuhan tahu jalan cerita hidup kita. Tuhan sudah menulis cerita hidupmu, bukan manusia. Mazmur 139 ayat 16, di sana dikatakan, "Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Jadi miliki iman bahwa Tuhan punya yang terbaik di dalam setiap naskah cerita yang Dia susun untuk hidup kita yang datang pada Tuhan. Miliki iman, walaupun mungkin tantangan, masalah yang kita lihat atau keadaan sepertinya tidak mendukung kita, bahkan orang dekat kita, keluarga kita mungkin rasanya meremehkan kita. Saudara ingat kisah Daud, penjaga 2-3 ekor kambing domba ayahnya, yang ketika Samuel berkata mau datang ke kotanya Isai, papanya Daud, untuk memilih salah satu anak Daud. Ada upacara pengorbanan yang harus diajak menjadi raja kedua Israel, diurapi sebagai raja kedua Israel. Tahukah saudara, Daud gak diajak. Ayahnya mengajak 7 anak laki-laki, dibawa di hadapan Ishak. Dan Daud tidak diajak. Daud ditinggal. Tapi ketahuilah, karena seringkali Daud ketika jaga 2-3 ekor kambing dombanya, itu selalu memuji Tuhan. Alkitab berkata selalu main kecapi memuji Tuhan. Saya percaya itu yang buat dia punya hubungan sama Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan punya jalan cerita buat hidupnya. Jadi dia nggak insecure, dia sangat aman. Dan ketika dia nggak insecure dan dia sangat aman, dia lebih percaya bahwa Tuhan punya jalan cerita terbaik. Samuel berkata, semua yang 7 ini nggak dipilih sama Tuhan. Lalu Isai berkata, masih ada satu lagi, kami nggak ajak. Bawa dia kemari. Sebab kalau dia nggak kemari, kita nggak duduk makan. Artinya betapa penting jadinya Daud. Dan Daud diurapi sebagai raja. Jalan ceritanya Daud yang terbaik dari Tuhan. Jalan cerita hidupmu, naskah cerita hidupmu, narasi cerita tentang hidupmu
Jangan biarkan ditentukan, dibentuk oleh pengalaman pahit di hari yang lalu, oleh kekecewaan di hari yang lalu, oleh perkataan buruk orang, oleh sikap orang. Tapi biarlah hari ini kita ambil naskah atau narasi cerita hidup kita. Yang menentukan bukan manusia, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak membatalkan kisah indah yang Tuhan tulis di hidup kita. Sekalipun mungkin kita bisa lalai, bisa gagal. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun sekitarmu rasanya meremehkanmu, bahkan coba menjatuhkanmu. Ingat Yusuf, dia sudah dapat gambaran jalan cerita, naskah atau narasi hidupnya yang dari Tuhan melalui mimpinya. Tapi kita tahu kakak-kakaknya menganggap itu mimpi yang aneh, mimpi yang kurang ajar, sehingga kakak-kakaknya semakin benci sama Yusuf dan coba memperlakukan Yusuf tidak baik. Tapi sejahat apapun perbuatan orang atas kita, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan bahwa perbuatan baik Tuhan atas hidupmu jauh lebih besar daripada perbuatan jahat yang bisa dilakukan orang. Perbuatan baik Tuhan yang jauh lebih besar itu pasti digenapi. Dan kita semua gak asing dengan kisah Yusuf. Lewat banyak proses, tapi Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan untuk saat itu seluruh dunia sedang kelaparan. Lewat tangan Yusuf, dunia bisa menerima makanan. Keluarganya bisa menerima makanan. Betapa luar biasanya narasi yang Tuhan punya, yang bisa Tuhan ungkapkan atau curahkan terjadi di hidup kita. Kalau itu dilakukan oleh Tuhan kepada Yusuf, Tuhan juga akan lakukan buat hidupmu. Dan Tuhan membawa ceritamu menuju akhir yang penuh harapan. Yesaya 46 ayat 10, yang dari mulanya memberitahukan kesudahannya, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulakukan. Tuhan paling tahu ujung cerita hidup kita. Dan ujung cerita hidup kita, akhir cerita hidup kita gak pernah bad ending, saya selalu bilang begitu. Ujung cerita hidup kita bersama Tuhan happy ending. Walaupun mungkin karena kita kurang peka, kita salah jalan, tapi Tuhan bisa menuntun kita kembali ke jalannya dan membuat kita sampai di garis akhir, yaitu happy ending yang Tuhan punya untuk naskah atau narasi cerita hidup kita. Ingat Naomi pergi dari Bethlehem, kemudian menuju kepada bangsa Moab, membawa suami dan juga membawa kedua anak laki-lakinya. Dan berakhir semua laki-laki dalam hidupnya, yaitu suaminya dan 2 anaknya, mati. Tapi 2 anaknya pernah menikah dengan orang Moab, yang satu namanya Ruth, yang satu namanya Orpa. Naomi akhirnya pulang lagi ke Bethlehem, dan Ruth ikut Naomi. Dan Tuhan punya rencana buat Ruth yang luar biasa. Ruth akhirnya bertemu dengan Boaz. Akhir cerita tentang Naomi, Naomi dipelihara oleh Ruth. Lihat, Tuhan tidak kehabisan ide, Tuhan tidak kehabisan akal untuk membuat ujung cerita hidup kita bukan bad ending tapi happy ending. Naomi berakhir melihat kebahagiaan melalui menantunya Ruth. Hidup di masa tua dengan bahagia karena Boaz orang kaya, dia dipelihara, dia dicukupi, bahkan dia diberkati oleh Tuhan. Dan lewat Ruth itu akhirnya lahir keturunan yang di ujungnya keselamatan yang terjadi pada setiap kita. Lihat, Tuhan tidak kehabisan atau kebingungan untuk membuat kamu kembali ke jalannya dan menikmati happy ending yang Tuhan punya buat hidupmu. Pagi ini saya nggak tahu masalahmu apa, tapi percayalah bahwa narasi cerita hidupmu bukan kamu yang bentuk, bukan dunia yang bentuk, bukan perlakuan buruk orang yang bentuk. Miliki iman, narasi hidupmu berdasarkan apa kata Tuhan. Jadi setuju dengan narasinya Tuhan,
bahwa Tuhan punya happy ending buat masalah yang sedang kau hadapi, buat tantangan yang sedang kau hadapi, buat apapun yang kau sedang hadapi hari ini, dan Tuhan mau menunjukkan kebaikannya buat setiap kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh menguatkan kita yang menyaksikan Morning with the Word. Apapun tantanganmu, apapun masalahmu, apapun yang sedang belum beres, urusan yang belum beres, jangan lupa ada Tuhan Yesus yang pegang kendali, dan narasi Tuhan untuk hidupmu selalu yang terbaik. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat firman kebenaran, apa yang kami dengar di pagi ini. Biarlah Tuhan melawat kami, menjamah kami, memberkati kami. Lawat anak-anakmu satu persatu, jangan ada yang terlewat. Berkati Tuhan, beri kekuatan baru, beri damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, seharian ini kemana melangkah dituntun Tuhan. Hamba berdoa, biar urapan Tuhan mengalir buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, kami doa bersyukur, haleluya, amin. Saya bertobat dari menjalani narasi apa kata orang tentang hidup saya, dan saya mau menjalani narasi apa kata Tuhan tentang hidup saya. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejaknya, itu tulis di kolom komentar. Kasih tahu apa yang jadi responmu kepada saya melalui kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju di dalam Yesus Tuhan. See you!